coding, kecerdasan artifisial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 16 Kota Serang, karena memang salah satu materi atau salah satu yang menjadi bahan utama di kurikulum sekarang itu ya adanya coding, yaitu pelajaran yang menerapkan kepada coding ya. Untuk penerapannya itu nanti diserahkan ke masing-masing ya, apakah itu nanti terintegrasi dengan TK ataukah menjadi kurikuler atau menjadi ekstrakurikuler, itu nanti diserahkan kepada sekolah masing-masing. Yang utama adalah pada hari ini Bapak Ibu akan diberikan pemahaman tentang apa itu coding dan juga bagaimana penerapannya dalam mata pelajaran. Dan nanti akan disampaikan oleh Bu Sifat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik ya. Ini adalah salah satu pengetahuan baru yang insya Allah bermanfaat, yang juga kita menjadi salah satu guru yang update biasanya ya, yang tidak ketinggalan dalam teknologi atau dalam pengembangan pengetahuan yang baru. Mudah-mudahan dapat diterima semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Coding adalah proses menulis instruksi yang dapat dipahami oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini berbeda dari pemrograman yang lebih luas dan mencakup desain, pengujian, pemeliharaan perangkat lunak. Mungkin yang sekarang banyak banget kita kenal tuh tentang gambar dan musik di bidang pendidikan. AI dapat membantu membuat materi ajar yang interaktif dan adaptif serta mendukung proses pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga udah kenal dengan yang namanya coding. Ya kan, cuma nggak mau aja. Saya juga pas Praktik pembelajaran, berpikir komputasional dan etika resiko kecerdasan artifisial. Penerapan praktik pembelajaran, coding kecerdasan artifisial dalam materi, berpikir komputasional dan etika resiko kecerdasan artifisial. Praktik ini dilaksanakan di kelas 7C. Dalam mata pelajaran informatika, model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, pembelajaran berbasis masalah, dengan teknik on-plug tanpa menggunakan internet. Assalamualaikum. Oke. KM, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa, Faiz, Vanessa, siapa yang bisa melanjutkan seterusnya? Sok. Iya, maju lah. Apa seterusnya? Pola seterusnya. Awas mati. Sok. Terus lanjutin sampai beres. Oh.
Oke, bener ya? Masih mudah ya? Sekarang kalau ibu ganti polanya jadi kayak begini. Kira-kira apa pola selanjutnya? Dari angka 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Ibu minta satu angka aja dulu di sini. Sok, silahkan. Ntar dulu sayang, itu dulu. Nah, semangat sekali 7C ini. Apa? Sok mau yang mana? Nih, angka selanjutnya apa? 3 kali 2. Ih, mantep. Tahu dari mana? Kali. Dari perkalian. Iya, perkalian. Pinter ya? Lagi ah. Lagi ah. Neng. Berapa? Sok mau yang mana? Tahu dari mana? Iya, semuanya ditambah 2. Nah, oke. Bagus ya. Kelas 7C, beri tepuk tangan semuanya, kalian hebat. Ya. Nah, Ibu memberikan ice breaking seperti ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita sekarang tentang berpikir komputasional dan etika AI, ya. Bisa kalian baca di buku bab 2-nya, silahkan buka halaman 26 atau kalian bisa lihat di outline yang sudah Ibu bagikan, ya. Bisa kalian baca juga di outline yang sudah Ibu bagikan. Kita membahas tentang ini. Sebelum kalian sebelum Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Nah, kalian harus tahu dulu apa sih itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pendekatan untuk memecahkan masalah menggunakan konsep dari ilmu komputer. Proses ini melibatkan 4 langkah utama yang harus kalian ingat ya. 4 langkah utama prosesnya. Langkah pertama ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pattern recognition atau bahasa kitanya pola, menentukan pola, pattern, ya. Kelas. Nah, masalahnya kan kita ada berapa hari? 5 hari, ya nggak sih? 5 hari, berarti kalau 5 hari ada berapa jam? Lima hari ada berapa jam? Kalau 1 hari 9 jam, 5 hari ada berapa jam? Tahu dari mana? Betul, itu sudah masuk pola, ya kan? Berarti ada 45 jam pelajaran, ya enggak? Bagaimana 45 jam pelajaran ini harus terdistribusikan secara adil ke 9 kelas. Gimana tuh caranya? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Mana 3? Ini kelompok 1. 1 mana? 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mana 8? Ini 8. 9. Yuk. Semua hampir sama, suruh menyusun jadwal piket. Ibu bacakan dulu ya. Di sini. Perhatikan ya. Lancar. Ada siswa yang terlalu sering piket, ada yang jarang, bahkan ada yang tidak pernah piket sama sekali. Akibatnya kelas sering kotor, guru tidak nyaman saat masuk, dan suasana belajar terganggu. Dalam kelas tersebut ada 30 siswa dengan 5 hari belajar dalam 1 pekan atau 1 minggu. Sama, ya kan? Pertama, identifikasi dulu. Kenapa ada jadwal piket? Misalnya siswa terlalu sering piket, jadwal piketnya tidak berjalan lancar. Misalnya seperti itu ya, penyebabnya ya. Ide-idenya kayak gimana? Barulah kamu mulai membuat
dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Bu, ngerjainnya di mana? Boleh dikerjakan di belakang sininya. Ya, kamu bikin seperti yang sudah Ibu contohkan. Ya, terserah kalian. Silahkan Ibu beri waktu untuk mengerjakan ini terbatas hanya 20 menit saja. Karena setelah ini kita akan masuk ke subbab yang selanjutnya. Ya, silakan mulai untuk berdiskusi. Ayo. Nah, pengenalan kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan belajar. Atau bisa kita kenal dengan yang namanya robot. Ya. Contoh aplikasi AI dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti asisten virtual, ya, yang membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas sehari-hari. Selain itu, AI juga digunakan dalam permainan video, pengenalan wajah, dan rekomendasi produk sehingga memudahkan hidup kita dengan otomatis yang cerdas. Manfaat AI dalam kehidupan. AI dapat membantu manusia dalam pekerjaan, belajar lebih cepat, dan memberikan hiburan. Tapi tahu nggak sih, ada resiko dan tantangan AI. Yang pertama ada deepfake. Teknologi ini dapat menyebabkan kebingungan dalam membedakan kebenaran dan kebohongan. Kamu tahu nggak sih sekarang itu saking majunya teknologi, ada yang sudah bisa merekayasa muka kita. Yang kedua, penggunaan data pribadi dapat mengancam keamanan individu dan informasi sensitif kita. Ya, modus operandi yang dilakukan tersangka dengan mengunggah dan menyebarluaskan video yang menggunakan teknologi deepfake dengan memanfaatkan foto dan suara pejabat negara seperti Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Video deepfake ini dibuat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelaku ini berinisial AMA, berprofesi sebagai wira swasta, ditangkap di Lampung Tengah. Kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat di sini ya. Pelaku ini dia menipu, mencatut nama presiden kita, gambarnya, fotonya, videonya. Jadi